Cara dapetin 100.000 followers pertama di Instagram itu gampang, asal tahu caranya. Karena saya sudah menerapkan cara ini dan mendapatkan 100.000 followers pertama di Instagram hanya kurun waktu dalam 3 bulan. Beberapa langkah yang saya lakukan untuk mencapai target 100.000 followers tersebut adalah: yang pertama, memposting konten yang bermanfaat setiap hari. Tolak ukurnya mengetahui konten ini bermanfaat atau enggak, yaitu kalau banyak yang save dan banyak orang yang share. Karena kalau dia save artinya ini akan berguna di kemudian hari untuk dia. Dan kalau dia share, dia menandakan bahwa ini konten relate, dia suka, dan sepertinya dia ingin membagikan ke banyak orang karena dia ngerasa bahwa, woi, kalian harus tahu konten ini, kamu harus nonton konten ini, gitu. Jadi itu menandakan bahwa kontennya bermanfaat. Konten bermanfaat itu bukan hanya yang beredukasi, tapi yang menghibur itu juga bermanfaat. Karena fungsinya adalah ya menghibur, membuat orang ketawa, membuat orang melupakan masalahnya sejenak. Dengan tolak ukur save dan share ini sebenarnya kamu tak perlu memikirkan terlalu dalam tentang likes ataupun komen. Ya walaupun ini juga menjadi salah satu tolak ukur ya, tapi kalau prioritasnya adalah save dan share-nya aja. Lalu trik yang berikutnya adalah fokus pada satu konten aja. Jangan pernah diubah-ubah minimal 3 bulan. Walaupun kamu tetap bisa untuk mengeksplor topik-topik kecil atau topik-topik subnya daripada topik utamanya. Misalnya topik utamanya adalah kesehatan. Nah, kesehatan ini kamu bisa bagi-bagi. Mungkin dari makanan sehat, mungkin dari obat-obatan, mungkin dari olahraga, mungkin gaya hidup sehat dan segala macam, itu masih bisa. Tapi harus ada satu topik utama dan kamu nggak boleh ganti itu minimal dalam 3 bulan. Lalu mungkin di antara kamu ada yang bertanya, gimana caranya menentukan topik yang tepat untuk diri kita sebagai kreator pemula? Caranya sebenarnya sangat sederhana. Hanya ada 2 pilihan. Kamu bisa membuat topik konten dari hal yang kamu ahli atau jago atau expert di situ, atau mungkin ada topik-topik yang memang kamu sukai, minati, atau misalnya mungkin hobi di bagian itu. Tapi kalau kamu bisa menggabungkan kedua ini, itu jauh lebih bagus. Misalnya, kamu suka masak, itu hobi kamu, tapi kamu juga sebenarnya pernah sekolah masak. Jadi kamu expert, kamu ahli, dan kamu bikin konten, itu jauh lebih bagus lagi. Karena bukan hanya expert, tapi jago juga. Bukan hanya jago aja, tapi expert juga. Jadi kontennya semakin berkualitas, semakin kaya, semuanya mungkin by data, by experience, dan mungkin risetnya jauh juga mendalam gitu. Ya contohnya beberapa konten saya sebenarnya suka yang namanya menggambar di iPad, tapi saya nggak jago. Sesekali saya juga tetap posting karya-karya gambarnya karena ya saya juga ingin berbagi ke orang lain bahwa saya suka menggambar. Tapi apakah saya jago? Ya enggak, tapi tetap saya share juga, nggak apa-apa. Atau contoh yang lainnya, ketika kamu suka masak tapi belum jago masak, apakah tetap bisa bikin konten? Jawabannya tetap bisa. Kenapa bisa? Karena salah satu dari buku Show Your Work, dia bilang bahwa ya udah bikin konten aja dulu, sebarin aja dulu kontennya walaupun kamu nggak jago. Justru kamu nggak apa-apa share progresnya. Karena kalau kamu tunggu diri kamu jago baru mau bikin konten, wah itu butuh waktu yang lama. Bayangin, kamu mesti jago mungkin 2 atau 3 tahun ke depan baru bikin konten. Jadi waktunya kebuang. Itu pun kalau 2-3 tahun kamu jago. Kalau nggak jago gimana? Nggak bikin-bikin konten kan? Nah itu jadinya rugi. Mending show your work. Itu salah satu buku dari karya Austin Kleon. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau misalnya sudah coba topiknya dalam 3 bulan dan nggak works, nggak growth akunnya, apakah bisa diganti? Ya, bisa diganti. Kenapa? Karena itu mungkin menjadi indikasi bahwa topik tersebut kurang tepat untuk kamu, kurang sesuai dengan audiensmu, atau bahkan kamu memang nggak begitu jago atau nggak begitu suka dengan topiknya. Jadi sebaiknya diganti aja, nggak apa-apa. Terus muncul lagi pasti pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya di tengah jalan saya kehabisan ide konten, misalnya udah jalan sebulan atau 2 bulan, nggak bisa sampai finish di 3 bulan, apa yang harus saya lakukan? Nah makanya setelah kamu nonton video YouTube ini akan ada challenge buat kamu. Jadi coba kamu tuliskan 30 judul ide konten dengan sesuai topik yang kamu pilih tadi sebelumnya. Jadi kamu tinggal tulis judulnya aja, 30 konten deh. Judul aja, nggak usah sampai skripnya, nggak usah sampai konsep yang mendalam, cukup judulnya aja. Karena ketika kamu nggak bisa menemukan judul sampai 30, menurut saya kamu belum terlalu menyukai atau belum terlalu jago terhadap di topik tersebut. Contohnya aja, saya pernah menantang diri saya membuat topik-topik konten terkait tentang Teh Creative Life. Dalam 15 menit saya bisa mengumpulkan sekitar 20-30 konten, judul konten. Padahal hanya
10-15 menit saja. Belum lagi kalau memang benar-benar saya fokusin 1-2 hari mungkin bisa sampai 50 ide konten. Waktu itu ide kontennya nih misalnya Creative Life, saya bisa membuat judul cara memulai karir, memilih profesi, desain grafis yang tepat, perjalanan desainer grafis, dari freelance mendirikan perusahaan, membuat portofolio pertama, gimana cara dapetin klien, gimana caranya menjadi pekerja kreatif yang naik level, gimana cara merekrut tim, terus beberapa project-project story, dan bisa juga saya membahas tentang peralatan yang saya pakai dalam bekerja kreatif, itu bisa di breakdown satu-satu. Jadi kamu bisa membuat ide konten minimal 30 dari satu topik aja. Mungkin dari sisi karir kamu bisa bikin 30, atau dari sisi konten kesehatan bisa bikin 30 judul. Dan setelah challenge-nya ini selesai, kamu boleh tulis di kolom komentar atau DM saya di Instagram. Saya coba akan bantu kamu untuk ke next levelnya. Nah, kamu ada pertanyaan untuk memulai mendapatkan 100.000 followers pertama di Instagram? Coba tulis di komen supaya saya bisa melanjutkan ke episode yang kedua. Buat yang belum tahu, saya Iksan Bangsawan, seorang creativepreneur yang suka berbagi konten sejak 2008. Bermula dari desainer grafis sampai mendirikan yang namanya Creative Digital Agency. Jangan lupa follow, salam terus, Great Upgrade.